Puji Tuhan, hanya Yesuslah Juru Selamat kita yang sejati, yang rela mengorbankan nyawanya sampai tetes darah penghabiskan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita angkat pujian untuk bersyukur kepadanya. Hanya Engkau Juru Selamatku. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Ku sembah Kau Allahku.
Mari sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Walau lewati lembah, amin, amin, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan kasih Kristus, doa pembukaan dibawakan oleh Bapak Denny Tanpi. Terima kasih Bapa yang sangat baik, benar. Hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Hanya Engkaulah Allah kami. Hanyalah Engkau Tuhan kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Walaupun di tengah keadaan dunia yang sedang bergelora, di mana Tuhan virus corona sedang melanda seisi dunia ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur, kami sebagai anak-anak-Mu boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu sampai akhir hayat kami. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami adalah pemuja-Mu Tuhan. Kami adalah pemuji-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah yang berarti bagi kami. Bapa, biarlah Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Pakai semua yang melayani, baik sebagai pemimpin pujian, sebagai singers, para pemain musik, bahkan hamba firman-Mu Tuhan sebentar yang akan melayani. Urapi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan sampai pada tamatnya Bapa. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Setiap gangguan kuasa kegelapan yang coba merintangi ibadah kami bersatu hati. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Ambil alih ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar
Betapa besar kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita makin berdiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, haleluya, puji Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Engkau yang layak untuk disembah. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Kau, amin, amin. Haleluya, sembah Kau, puji Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, yang layak untuk disembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk disembah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini. Kita mau puji Dia, agungkan namanya. Haleluya, glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan diri
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, haleluya, terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Lagi kita katakan, di tengah kesukaran, di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, haleluya Tuhan, terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku, haleluya, kendali jalanku, Yesus Sabra, haleluya, Yesus kehidupan hidupku, beri aku kasih Tuhan. Meskipun kami ada dalam peperangan hidup setiap hari, setiap saat Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menjadi sulung, Engkau tetap menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menerangi langkah hidup kami, selalu memberikan kami kemenangan, selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan, pimpinlah. Glory. Yesus Sabra.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengerti. Dan kami boleh memahami Tuhan. Dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, iman kami Tuhan, boleh bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu, serta mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tiba pada saat untuk ibadah. Dan kali ini merupakan bulan kedua kita dalam ibadah online dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini akan kita layangkan pada kita semua sehubungan dengan peristiwa salib dan berkenaan juga dengan perjamuan Tuhan yang kita adakan saat ini nanti. Di dalam kitab surat Galatia pasal pertama ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Inilah tema renungan firman pada sore ini. Tujuan salib Kristus untuk melepaskan, membebaskan umat manusia dari kungkungan dosa yang telah menggerogoti hidup manusia sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih lengkap lagi kalau kita lihat di dalam kitab Titus. Untuk mengungkapkan ada 4 hal yang disampaikan, dicatat di dalam kitab Titus, suratan Titus. Tujuan dari salib Kristus. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya, puji Tuhan. Dalam surat Titus 2 ayat 14 ini dikatakan bahwa Tuhan telah menebus kita dan membebaskan kita supaya kita boleh menjadi umat Allah, umat Tuhan yang memiliki jati diri, kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya. Rajin berbuat baik. Kita tahu bersama manusia setelah jatuh dalam dosa dikungkung oleh kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hidupnya. Apakah kejahatan itu? Kejahatan itu adalah sesuatu yang tersimpul dan muncul dari dalam hati manusia. Ketika satu waktu dalam kesempatan orang-orang Farisi mengkritik Tuhan Yesus, orang Farisi bertanya, kenapa murid-murid kami kalau makan cuci tangan, tetapi murid-muridmu tidak? Lalu Tuhan Yesus menjawab, yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan orang, tetapi yang keluar, karena yang keluar itu adalah dari dalam hati. Segala macam niatan, maksud yang tidak baik, semua terkeluar dari dalam hati manusia. Buktinya seperti orang Farisi itu sendiri.
Sebab mereka tidak mau melihat kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan. Tujuan dari kasih sayang Tuhan Yesus kepada umat-umat Yahudi pada masa itu, di mana Yesus pergi dan berada, selalu dikerumuni oleh banyak orang untuk mendapatkan hiburan, pertolongan, bahkan kesembuhan dari sakit penyakit. Tetapi tujuan itu tidak dilihat sebagai tujuan mulia oleh para orang Farisi, tetapi mereka mencari celah, mau cari kesempatan, melihat gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, kata-kata apa yang keluar dari mulut Yesus ataupun murid-muridnya, lalu mereka dapat menjerat, lalu menuduh Tuhan Yesus dan membuat dia nanti terpojok atau tersudut. Namun demikian Tuhan Yesus selalu bebas dan terluput dari segala niat-niat yang tidak baik itu. Bahkan sebelum orang mengeluarkan tuduhan-tuduhan kata-kata yang tidak baik, Yesus sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita kembali lihat kepada mengapa Yesus dikorbankan mati di kayu salib. Kita tahu bersama tujuan yang utama adalah menebus kita manusia dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuan asasi intinya. Yesus datang menebus kita dari dosa. Dan tujuan salib yang pertama menurut surat Titus adalah membebaskan kita dari segala kejahatan. Kejahatan meliputi hati, terbit dari hati, keluar dari hati, seperti tadi saya sudah katakan. Yesus bilang yang masuk ke dalam, yang kita makan itu bukan membawa dosa, tetapi yang keluar. Karena yang keluar adalah dari segala niatan hati yang tidak baik, mencerat orang, mencelakakan orang, menuduh orang dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dan yang keluar dari hati. Kita melihat di dalam Injil Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itulah yang dimaksud Tuhan. Yang diucapkan oleh mulut meluap dari dalam hati. Hati niat baik, hati mempunyai welas asih, hati ingin menghibur, ingin menolong orang, pun keluar kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang sejuk. Tetapi kalau niat hati tidak baik untuk menjerat orang, mencelakakan orang, menuduh orang, maka yang diucapkan itu dari mulut adalah kata-kata meluap dari dalam hati, kata Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan, sikap hati. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 kita lihat referensinya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari awal semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan Allah telah melihat keniatan-niatan orang jahat. Sebab itu Tuhan ingin menyelamatkan manusia-manusia yang jahat ini dengan cara supaya mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan Nuh diutus Tuhan pada masa itu selama 120 tahun untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar kelepasan, kabar pertobatan kepada orang-orang. Umat manusia pada zaman itu. Tetapi manusia zaman itu tidak mendengar. Mereka tidak bertobat, tidak mendengar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, umat manusia yang ada pada waktu itu sudah banyak. Tetapi yang diselamatkan oleh Tuhan hanya keluarga Nuh sendiri, 8 orang. Dan binatang-binatang yang berpasang-pasang yang ada di bumi untuk diselamatkan, untuk memberi keturunan kepada manusia. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan menantunya, 8 orang diselamatkan. Tuhan menghukum manusia karena manusia sudah jahat dan berdosa. Air bah membawa kebinasaan yang totalitas.
sehingga seluruh manusia yang ada pada zaman itu semua mati binasa. Karena Alkitab katakan seluruh bumi dipenuhi oleh air bah. Hanya Lut satu keluarga yang beroleh selamat. Waktu berjalan demikian panjang, ternyata keturunan-keturunan dan yang dilahirkan oleh Nuh itu sendiri ternyata juga tidak beres. Tetap melakukan segala kejahatan dan kebejahatan hidup. Dan kita lihat berlanjut sampai kepada Kejadian pasal 11. Manusia bukan mencari Allah, tapi mereka mencari nama, mencari kebesaran. Dengan cara bagaimana? Itu manusia mencari nama dengan cara membuat menara yang kita kenal, seorang yang bernama Nimrod yang pintar, yang cakap, dapat memobilisasi umat manusia pada zaman itu untuk mengikuti jejaknya. Lalu dia membuat menara yang tinggi. Dia bilang, marilah kita membuat menara yang tinggi menjulang sampai ke langit dan kita mencari nama. Jadi selalu ini yang dikatakan oleh Tuhan, selalu punya niatan yang tidak baik, mencari nama, mencari popularitas pribadi diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan, bukan mencari Tuhan, tidak mencari jalan Tuhan, tetapi mencari jalan untuk kemegahan dan kebesaran diri sendiri. Sebab itu Tuhan pun mengacaukan bahasa-bahasa yang mereka pakai pada waktu itu, karena waktu itu bahasa cuma satu bahasa, satu dialek, tidak ada lain. Semenjak itu Tuhan kacaukan bahasa-bahasa yang ada di umat manusia pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Rencana membangun Menara Babel jadi berantakan, terkacau balau. Jadi ada selalu niat orang manusia untuk meninggalkan Tuhan, meninggikan diri. Tetapi Tuhan selalu dengan kasih sayangnya ingin memulihkan, merangkul manusia. Dan pada ujungnya, pada akhirnya, ribuan tahun berjalan, waktu yang panjang berjalan. Nabi-nabi diutus Tuhan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu nabi ke nabi yang lain, rasul satu ke yang lain, untuk memberitakan kabar-kabar baik kepada manusia. Tetapi manusia tetap ingkar, keras kepala. Akhirnya tiba masanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk merangkul seluruh manusia, dan perbuatan kasih-Nya mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia yang ada semenjak waktu itu sampai kapanpun. Ketika dia tersalib, dia berkata sudah selesai, maka tugas penyelamatan manusia telah dituntaskan. Maksudnya ketika semua orang yang mau percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup kepadanya dan percaya, dari zaman itu sampai kepada zaman akhirnya nanti, dunia akan dibinasakan. Setiap manusia yang sudah percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, Tuhan bilang akan dihukum. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya. Percaya dulu, perbuatan baik menyusul. Kalau perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Tetapi ketika menerima Yesus di dalam hatinya, maka perbuatan baik akan muncul. Yaitu perbuatan penuh dengan kasih. Kasih itu firman Tuhan katakan di dalam firman Allah dalam Galatia. Kasih itu lemah lembut, kasih pengampun, kasih penyayang, kasih rendah hati, kasih tidak sombong, dan seterusnya dan sebagainya. Sesuatu yang indah, yang baik semua. Ketika ada Kristus di dalam hidup ini, lahir dari dalam hati. Tapi sebaliknya, hati yang belum disucikan, hati yang tidak di dalam kebenaran Yesus Kristus sendiri, maka dari hati akan keluar umpatan, dengki, kemarahan, perseteruan, pertikaian, perkelahian, dan banyak hal yang bersifat kedagingan semata-mata. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah tujuan salib Kristus, untuk memindahkan manusia dari arena kebinasaan masuk kepada satu wilayah yang ada kebenaran dan keselamatan di dalamnya. Kita semua telah menerima anugerah ini, sangat bersyukur. Sebab itu kita boleh peringati kembali peristiwa yang agung dan mulia ini. Sebab firman Tuhan katakan, seberapa banyak kamu makan minum dari perjamuan Tuhan, makan roti
lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan, minum anggur, perlambangan dari darahnya yang dicurahkan. Kamu memperingati kematianku sampai Tuhan datang kembali. Kita memperingati terus, bersyukur setiap hari Krafirat atau maksudnya setiap hari bulan baru, awal minggu, banyak gereja mengadakan perjamuan Tuhan untuk memperingati hal yang mulia ini. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 18. Oh, panjang ini ya. Roma 3. 9:18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah dosa atau kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terngangah, tidak lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Oh, luar biasa. Terus, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Terus terakhir di 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Puji Tuhan, kita lihat di sini bejatnya dosa yang telah melingkupi kehidupan manusia diungkapkan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 4 dan seterusnya sampai ayat 19. Tidak bisa membebaskan hidup. Semua dijerat oleh kejahatan dan dosa. Dari hati semua. Deretan kejahatan dicatat tadi semua. Niat orang selalu seperti itu rencananya. Tetapi puji Tuhan, salib Kristus membebaskan semuanya itu. Bukankah kita bersyukur dan bangga karena salib Kristus pembebas dari segala macam kejahatan. Dikala Kristus menebus kita dari segala kejahatan, Ia memberi kita perangai yang baru. Ayat yang sudah kita tidak lazim dalam pendengaran kita dan praktek hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita yang lama semua sudah berlalu. Kala Kristus masuk dalam hidup kita, terang sinar kasih Tuhan, penebusan di dalam kuasa darahnya, menyinari hati kita sehingga kita dikatakan oleh firman Allah, yang lama sudah berlalu. Lama apa? Perbuatan dosa, perbuatan daging. Sudah kita tinggalkan, sayonara semua. Yang datang adalah terang, hidup, kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia
yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tujuan salib yang kedua adalah untuk membawa kita kembali kepada Allah. Pertama, dia membebaskan kita dari hubungan dosa. Setelah itu dia mau membawa kita, tidak cukup hanya bebas, tetapi mau kembalikan kepada status yang semula di Taman Eden, dibawa kembali kepada Allah. Nah, itu tujuan salib yang nomor 2, dibawa kembali. Kita semua kalau tidak dibawa oleh salib Kristus, kalau cuma terima Tuhan, ditebus, itu hanya sia-sia saja. Tetapi puji Tuhan, langkah-langkah kita yang ada sekarang adalah langkah-langkah yang Tuhan bawa kita kembali ada di dalam hadirat Allah. Jadi tujuan salib Kristus yang nomor 2 adalah membawa kita kembali kepada Allah. Ia membawa kita kepada Allah bukan sebagai seorang kriminal, tetapi sebagai anak-anak tebusannya. Roma 8 ayat 29. Sekali lagi, dia membawa kita kembali kepada, bukan masih berlumuran dengan segala kejahatan dan dosa, ya, tetapi dia bawa kita kepada Allah kembali, sudah dibenarkan dan sudah ditebus sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, puji Tuhan. Tujuan salib yang nomor 2 telah membawa kita kembali sebagai anak-anak Allah. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 18, ini banyak ayat ini. Dia membawa kita pada pengenalan yang benar akan Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi kita tidak pernah mengenal Allah kalau kita tidak Yesus yang menyatakannya. Tetapi puji Tuhan, di dalam segala kebenaran salib dan kebenaran firman-Nya, Yesus telah menyatakan Allah dalam kita, maka kita berada di hadirat daripada Allah Bapa. Haleluya. Yang membawa kita pada pengenalan yang benar akan Allah. Coba Yohanes 6 ayat 44 sampai 46. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Terus, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pengenalan dan pengertian dalam hal ini bukan cuma letterlek belaka, hurufiah belaka, tetapi menyelami di dalam batin dan hati sanubari kita semua. Ketika kita terima Yesus dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan ketika kita tidak berada dalam Yesus, Yesus berada dalam kita, kita berada dalam Dia. Satu persekutuan yang bisa terjadi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan-persekutuan yang ada, yang lain di dalam dunia ini, apapun bentuknya, tidak mungkin membawa persekutuan yang intim, yang harmonis seperti yang ada. Sebab itu Yesus pernah berani berkata, di mana ada 2-3 orang berhimpun demi namanya, aku ada di tengah-tengah mereka itu. Ya, benar. Saat ini juga, ketika kita ada di sini bukan cuma sekedar pelayan, pengedit, pembuat foto, pelayan sound system, multimedia. Kalau cuma sebatas itu kita tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan hati betul-betul kita mau beribadah kepada Tuhan, kita serahkan hidup kepada Dia, maka berkat-berkat yang seperti dikatakan ini, persekutuan dengan anaknya yang tunggal itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu sudah datang, ada di sini, saya menyarankan kepada kita, mari satukan hati dan pikiran kita, supaya fokus kepada 2 atau 3 orang berkumpul, karena namanya aku ada di situ bisa terwujud. Kalau cuma saya sendiri yang berkata-kata di sini, lalu saudara-saudara sekalian tidak sejiwa, sehasrat, seniat, itu pun sia-sia. Tapi saya yakin percaya kedatangan kita semua ada membawa berkat dan menerima berkat
kepada kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tujuan salib yang ketiga adalah tujuan salib Kristus yang ketiga adalah menetapkan atau menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, Galatia 4 ayat 4 dan 5. Menetapkan, menentukan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Terus, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu Tuhan. Puji Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Puji Tuhan. Dan kita telah melihat tujuan salib yang ketiga adalah menetapkan atau menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bukan anak gampangan, tapi kita sudah ditentukan. Ditentukan berarti sudah sah menjadi anak-anak Allah. Benar kata firman Allah, kata Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan mereka dapat disebut anak-anak Allah. Haleluya. Efesus 2 ayat 12. Sesudah itu Yesaya 53 ayat 6. Efesus 2 ayat 12 dulu. Kita tidak bisa memiliki hak apapun kecuali kalau kita menjadi anak. Sekali lagi, kita tidak bisa memiliki hak apapun kecuali kalau kita menjadi anak. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Terus coba. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kamu dulu jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi tujuan salib adalah membawa kita menjadi anak Allah. Dan kalau anak, dia pasti akan dekat di sisi Bapa. Dan dia adalah ahli waris segala kepunyaan dari Bapa, yaitu memiliki kerajaan sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Tujuan salib yang keempat adalah Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Melepaskan kita dari dunia yang jahat. Tujuan salib yang keempat adalah supaya kita dilepaskan dari kungkungan pengaruh dunia yang jahat. Itu Bapak Ibu. Artinya kita hidup dalam dunia. Bukan hidup di satu dunia yang lain. Komunitas tersendiri, orang Kristen semua, orang percaya semua. Tidak. Kita masih ada di dalam dunia. Kita masih bergaul dengan orang-orang dunia. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Orang yang masih melakukan hal-hal yang macam-macam tidak berkenan kepada Tuhan. Namun demikian, pengaruh-pengaruh jahat itu tidak bisa mempengaruhi, merongrong kita, karena ada kekuatan salib Kristus yang telah merasuk di dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar telah terpatri di dalam hidup kita tentang kebenaran salib Kristus itu sendiri.
Artinya kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Dia, maka sesungguhnya pengaruh dosa, pengaruh dunia tidak akan berefek apapun membawa kita untuk kembali kepada dunia. Sejauh kita berada dalam tubuh yang fana, kita digoda dan mengalami banyak sengsara. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, jadi kita yang percaya kepada Yesus, ya, melainkan aku telah memilih kamu, kata Tuhan Yesus, dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi tolak ukur ketika kita tinggalkan dunia akan membenci kita. Kita akan dicap dengan bahasa-bahasa yang sinis, orang-orang yang kudus, orang-orang yang cuma mereka yang masuk surga dan sebagainya. Itulah ungkapan-ungkapan yang sering kita alami di dalam hidup ini. Tetapi tidak mengapa, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang terlontar dari mulut orang-orang yang tidak percaya, bukan melemahkan hidup kita, tetapi kita mendoakan mereka supaya sekali kelak juga mereka boleh menjadi bagian di dalam kerajaan Allah sebagaimana kita dulu juga seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Dan di dalam doa Yesus yang tercatat di dalam Yohanes 17, kita lihat di dalam ayat ke-15, baik ayat yang terakhir. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau, Bapa di sorga maksudnya, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi sementara kita masih belum berpulang ke sorga, masih ada di dalam dunia, doa Yesus di Taman Getsemani, ya, aku tidak meminta, Tuhan katakan, supaya engkau mengambil mereka dari, bukan doa Getsemani, bukan ya, tapi ada satu doa Yesus yang berdoa untuk bersyafaat buat murid-muridnya. Dia katakan dalam ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan masih di dunia, tetapi supaya engkau melindungi, memprotek mereka daripada yang jahat. Jadi puji Tuhan, kalau seorang anak Tuhan pasti tidak akan jatuh kembali dalam dosa. Karena apa? Karena dia dilindungi. Bayangkan yang melindungi kita adalah Allah Bapa tentang kekudusan dan kesucian kita. Tetapi pertanyaan, mengapa orang bisa ada yang jatuh? Karena mereka lompat pagar. Mereka tidak mau dilindungi, dibela. Nah, itu masalahnya. Tapi puji Tuhan kalau kita tulus dan setia kepada Tuhan, tetap ada di dalam keluarga Allah sendiri seperti kita yang ada, maka kita tidak akan dapat diambil oleh yang jahat. Puji Tuhan, inilah renungan firman yang kita dapat ikuti di saat ini dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan setiap bulan dan akan perjamuan tentang tujuan salib, yaitu pertama menebus kita dari segala kejahatan, dan kedua adalah membawa kita kembali kepada Allah, dan ketiga adalah menetapkan kita sebagai anak-anaknya, dan keempat adalah supaya kita lepaskan dari pengaruh dunia yang jahat. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa keselamatan. Asal percaya saja, semua dosa hilanglah.
oleh darah Yesus tertebus. Musik sendiri. Haleluya. Dahsyat dan hebat luar biasa bilur-Mu Tuhan. Menyembuhkan sakit penyakit, menyembuhkan dari segala jenis kungkungan kejahatan dan dosa. Membawa kami kembali kepada Allah, kembali kepada keselamatan yang murni dan mulia dari Tuhan. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Kami bersyukur sekali kepada Tuhan, Engkau yang menyatakannya di dalam hidup kami. Dalam ibadah saat ini Tuhan, telah jadi di dalam rencana dan kehendak-Mu yang mulia dan indah. Memberkati pelayanan firman ini, ketika nanti sebentar dapat disiarkan, diedarkan, disebarluaskan melalui media online yang ada, menjangkau setiap pribadi, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu akan air hidup, rindu kesejukan sorgawi, apa akan dapat disegarkan oleh kuasa dari Yesus. Terima kasih. Kami sebentar akan mengikuti pelayanan perjamuan. Tuhan berkati roti, urapi anggurnya juga sebagai lambang dari tubuh-Mu yang hancur dipecahkan, sebagai darah yang tercurah buat keselamatan kami, membawa berkat-berkat kepada kami. Yesaya 53 katakan, setiap yang percaya oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kini kami mau masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti, anggur adalah lambang tubuh-Mu yang dipecahkan ketika Engkau tergantung di kayu salib Golgota. Anggur merupakan lambang dari darah-Mu yang dicurahkan untuk menyucikan, menebus dosa-dosa kami. Berkati perjamuan Tuhan ini, sehingga membawa manfaat dan berkat, baik secara yang percaya sesuai dengan kitab Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, dengan menerima dengan iman, disembuhkan Tuhan. Bagi yang percaya, kita akan makan bersama, kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terus ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan, kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Tuhan bagi Tuhan Yesus.
Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan semesta bumi. Yesus Kristus namamu. Terima kasih Bapa. Kami telah mengikuti ibadah dalam cara online ini. Firman Tuhan telah disampaikan. Bila nanti disampaikan kepada umat-umatmu semua, berkat firman-Mu air hidup itu dapat merubah hidup, membangkitkan sukacita dan damai Tuhan untuk tetap mengiring Tuhan sampai Maranatha. Kami tidak tahu kapan wabah virus corona ini akan berlanjut, tapi kami berdoa, Tuhan tolong, kami tidak punya kapasitas untuk menghakimi, untuk menghardik, tapi oleh percaya kepada kuasa darah-Mu, keberdaulat Tuhan menolong. Kapan waktunya tiba, semua Engkau berdaulat penuh. Lalukan semua ini Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu. Hanya oleh karena kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Supaya kami boleh dapat memuji dan bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun juga. Tuhan yang nyatakan, apa yang Tuhan buat baik adanya, kami pun bersyukur. Terima kasih untuk pelayanan firman. Berkati para pelayan-pelayan semua, baik di multimedia, dalam pengambilan gambar, dan ada di sound system dan sebagainya. Tuhan berkati musik. Segala hormat kami berikan pelayanan ini bagi Tuhan. Sudah mengadakan perjamuan Tuhan, sudah selesai semua. Berkat-berkat dari perjamuan yang kami terima memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami akhiri persekutuan ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus dan hidup. Haleluya. Amin. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Sekarang datang tinggal datang hatiku, ya Yesus. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggallah bersama kita semua dari saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati.